Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufan, biasa dipanggil Gufan. Saya sebagai moderator pada presentasi kali ini. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang materi secara keseluruhan yang telah kami pelajari selama semester 1. Mulai dari idiofon, membranofon, elektrofon, kordofon, dan aerofon. Teman-teman semuanya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materinya yang akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama pada semester kali ini, yaitu tentang idiofon. Idiofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari badan alat musik itu sendiri, tanpa menggunakan senar, membran, ataupun selaput. Ketika dipukul, digesek, digoyangkan, ataupun dipetik, badan alat musik itu sendiri akan ikut bergetar dan ikut mengeluarkan bunyi, yang artinya bunyi tersebut dihasilkan dari badan alat musik itu sendiri. Perbedaan alat musik idiofon dengan alat musik lainnya itu adalah idiofon itu bunyinya berasal dari badan alat musik itu sendiri, sedangkan aerofon itu berasal dari aliran udara. Kalau kordofon itu berasal dari senar, kalau membranofon itu berasal dari selaput, dan kalau elektrofon itu berasal dari listrik. Idiofon juga memiliki ciri khasnya tersendiri, yaitu yang pertama, bunyinya berasal dari badan alat itu sendiri. Yang kedua, idiofon tidak memerlukan senar. Yang ketiga, idiofon juga tidak memerlukan membran ataupun selaput. Dan kemudian cara memainkannya itu dengan cara dipukul, digoyangkan, digesek, dan digetarkan. Idiofon juga memiliki berbagai macam fungsi, terutama pada aspek kehidupan. Yang pertama itu adalah idiofon berfungsi sebagai pengiring upacara adat. Yang kedua, idiofon berfungsi sebagai sarana hiburan. Yang ketiga, idiofon berfungsi sebagai media ekspresi seni. Dan yang keempat, idiofon berfungsi sebagai identitas budaya daerah. Dan yang kelima, idiofon juga berfungsi sebagai media pendidikan musik. Nah, kesimpulannya adalah idiofon merupakan alat musik yang sumber bunyinya berasal dari badan alat musik itu sendiri. Dan keberadaannya juga sangat penting dalam musik tradisional ataupun modern, karena mudah dimainkan dan kaya akan bunyi dan juga bernilai budaya yang tinggi. Cihuy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farah Saputra. Di sini saya akan menjelaskan aerofon. Aerofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran udara di dalam atau di sekitar alat musik tersebut. Bunyi yang dihasilkan ketika udara ditiup hingga kolom udara bergetar dan menghasilkan suara. Kata aerofon berasal dari bahasa Yunani, yaitu aero, udara, fon, bunyi. Artinya alat musik yang bunyinya berasal dari udara. Ciri utama alat musik aerofon adalah antara lain bunyi berasal dari getaran udara yang dimainkan dengan cara ditiup, memiliki rongga udara nada yang diatur dengan lubang nada, kutub, panjang pipa. Umumnya terbuat dari bambu, kayu, logam, atau plastik. Cara kerja aerofon: saat pemain meniup alat musik aerofon, udara masuk ke dalam pipa atau rongga udara bergetar di dalam alat. Getaran udara menghasilkan bunyi tinggi, rendah, diatur dengan membuka menutup lubang, mengubah tekanan udara, panjang pendek kolom udara. Jenis-jenis aerofon yaitu 1. Aerofon tanpa lidah. Udara langsung bergetar di dalam pipa, contohnya seruling bambu atau float. Yang kedua, aerofon berlidah atau reed, menggunakan lidah getaran dari bambu atau logam, contohnya klarinet, saksofon, atau oboe. Yang ketiga, aerofon bibir getar, bunyi dihasilkan dari getaran bibir pemain, contohnya trompet, trombon, atau tuba.
Kelebihan dan kekurangan aerofon adalah kelebihannya suara lembut hingga nyaring, kaya variasi nada, cocok sebagai pembawa melodi. Dan kekurangannya membutuhkan teknik pernafasan tidak semua orang yang bisa meniup dengan baik. Dan sensitif terhadap udara. Cara memainkan aerofon dimainkan dengan beberapa teknik. 1. Ditiup lurus, 2. Ditiup samping, 3. Ditiup tunggal, 4. Ditiup ganda, 5. Ditiup bibir bergetar. Contoh alat musik aerofon di Indonesia memiliki beragam alat musik aerofon tradisional. Contohnya seperti saling bambu yaitu Jawa, Sunda, Bali, sarunai dari Sumatera Barat, saluang dari Sumatera Barat, foidoa dari NTT, dan suling lembung dari Toraja. Peran aerofon dalam musik tradisional. Dalam musik tradisional, aerofon berperan sebagai 1. Pembawa melodi utama, 2. Pemberian nuansa emosional, 3. Penanda suasana sedih, gembira, sakral. Yang keempat, media komunikasi budaya. Perbedaan aerofon dengan jenis alat musik lain yaitu idiofon, getaran badan alat musik, aerofon, getaran udara, kordofon, senar, membranfon, seluput, elektrofon, listrik. Fungsi alat musik aerofon antara lain 1. Pengiring lagu dan tarian, 2. Alat musik melodi utama, 3. Sarana hiburan, 4. Media ritual dan upacara adat, 5. Identitas budaya daerah. Jadi kesimpulannya, aerofon adalah alat musik yang menghasilkan bunyi dari getaran udara. Keberadaannya sangat penting dalam musik tradisional dan modern karena berfungsi sebagai pembawa melodi dan ekspresi musikal. Sekianlah penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata dan maaf kalau ada suara-suara terganggu karena saya lagi di luar. Bye bye. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufan, biasa dipanggil Gufan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kordofon. Berikut penjelasannya. Sejarah kordofon telah dimulai sejak zaman peradaban kuno. Alat musik berdawai tidak ditemukan oleh satu orang tertentu, melainkan berkembang dari kreativitas manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Bukti tertua kordofon ditemukan sekitar 3000 tahun sebelum Masehi di wilayah Mesopotamia dan Mesir kuno, seperti harpa dan lire. Nah, pada masa itu, kordofon digunakan dalam upacara keagamaan, ritual adat, dan hiburan di lingkungan kerajaan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, kordofon sudah memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Pada perkembangan selanjutnya, terutama pada masa Yunani kuno dan abad pertengahan, kordofon semakin luas penggunaannya. Alat musik seperti lire, rebab, dan lut tidak hanya digunakan sebagai hiburan, tetapi juga sebagai pengiring puisi, tari, dan cerita rakyat. Di lingkungan masyarakat, kordofon menjadi sarana untuk menyampaikan pesan moral, nilai budaya, dan tradisi lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, ketika memasuki abad ke-16 hingga ke-18, kordofon berkembang menjadi alat musik gesek dan petik yang lebih kompleks, seperti biola, cello, dan gitar. Di masyarakat, alat musik ini digunakan dalam pertunjukan musik, acara adat, pesta rakyat, serta pendidikan seni. Kordofon mulai diajarkan secara formal dan menjadi bagian dari pembentukan kepekaan rasa serta ekspresi seni masyarakat. Pada abad ke-20 hingga sekarang, perkembangan teknologi melahirkan kordofon modern seperti gitar listrik dan bass elektrik.
Dalam kehidupan masyarakat masa kini, kordofon memiliki kegunaan yang sangat luas. Alat musik ini digunakan sebagai sarana hiburan, media ekspresi diri, pengiring lagu dan tarian, serta sebagai alat komunikasi budaya. Dalam acara pernikahan, upacara adat, pertunjukan seni, hingga konser modern, kordofon selalu hadir sebagai unsur utama musik. Di lingkungan masyarakat Indonesia, kordofon tradisional seperti kecapi, sasando, rebab, sape, dan hasapi berfungsi sebagai pengiring upacara adat, penyambutan tamu, sarana hiburan, serta identitas budaya daerah. Selain itu, kordofon juga dimanfaatkan sebagai media pendidikan, pelestarian budaya, dan bahkan sebagai sumber pendidikan. Nah, dengan demikian, kordofon tidak hanya berfungsi sebagai alat musik semata, tetapi juga memiliki peran sosial, budaya, dan ekonomi di tengah masyarakat. Keberadaan kordofon membantu menjaga tradisi, mempererat hubungan sosial, serta menjadi sarana hiburan dan ekspresi yang terus hidup dan berkembang dari masa ke masa. Nah, teman-teman semuanya, itulah tadi materi tentang kordofon. Kita lanjut ke materi berikutnya. Saya serahkan kepada rekan saya yang lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli. Saya akan menjelaskan materi tentang membranofon. Membranofon adalah kelompok instrumen musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran membran atau selaput tipis seperti kulit atau plastik yang ditegangkan. Kelompok ini merupakan salah satu dari 5 klasifikasi alat musik berdasarkan sistem Horbostel. Yang pertama, cara menghasilkan bunyi. Bunyi pada membranofon dihasilkan ketika selaput yang ditegangkan dipukul, digosok atau ditiup dalam kurung pada jenis tertentu. Ketegangan selaput ini menentukan tinggi rendahnya nada yang dihasilkan. Semakin kencang selaput ditarik, semakin tinggi nada yang dihasilkan. Klasifikasi ini berdasarkan bentuk. Membranofon dikategorikan lebih detail berdasarkan bentuk wadah atau resonatornya. Yang pertama ada tubular, dalam kurung tabung, berbentuk silinder, contoh kendang, drum, conga. Dan kedua ball atau bejena atau kulit, berbentuk seperti mangkuk besar, contoh timpani. Yang ketiga ada frame, bingkai. Membran ini dipasang pada bagian yang lebar, tidak lebih besar dari diameter membran, contoh rebana dan tamborin. Keempat ada friction atau gesek. Bunyi dihasilkan dari gesekan pada membran atau tali yang berhubungan ke membran, contoh tweets atau alat musik Brazil. Contoh alat musik membranofon tradisional Indonesia ada kendang, rebana, tifa, gandang bale. Biasa digunakan di upacara adat, musik daerah. Yang kedua modern atau barat, yakni contoh alat musiknya snare drum, bass drum, timpani, tom-tom. Digunakannya saat orkes, simfoni, dan band rock atau pop. Tradisional dunia, yakni ada tabla dari India, djembe dari Afrika, conga Latin. Asal konteks musik ritual dan pengiring tarian. Baik, selanjutnya kita masuk ke komponen utama. Untuk memahami cara kerja membranofon, Anda perlu mengenal bagian-bagian penyusunnya, seperti 1. Membran atau head.
Dahulu menggunakan kulit hewan, dalam kurung sapi, kambing, dan lain-lainnya. Kini banyak menggunakan material sintetis seperti mylar dan plastik. Yang kedua, badan atau sel, bisa disebut juga dengan resonator. Bagian yang memantulkan suara agar lebih nyaring, biasanya terbuat dari kayu, logam, atau fiber. Baik, kita masuk yang ketiga, yakni pengencang. Alat untuk mengatur ketegangan membran guna menyetel tuning nada. Yang kelima, dalam sebuah ensemble atau pertunjukan musik, membranofon biasanya memegang peranan sebagai satu, penjaga ritme atau tempo, menjadi acuan bagi pemain alat musik lain agar tetap stabil. Yang kedua, ada pemberi aksen, memberikan penekanan pada bagian lagu tertentu untuk membangun dinamika. Dan yang ketiga, ada identitas budaya. Dalam musik tradisional, pola tambahan membranofon seringkali menjadi ciri khas utama suatu daerah. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi membranofon. Halo semua, saya Alvan. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu elektrofon. Ya, elektrofon adalah alat musik yang menghasilkan bunyi dengan bantuan listrik. Bunyi pada elektrofon tidak dapat terdengar atau tidak maksimal tanpa adanya arus listrik dan bantuan penguat suara seperti amplifier dan speaker. Dalam klasifikasi alat musik modern, elektrofon menjadi golongan kelima setelah idiofon, membranofon, kordofon, dan aerofon. Ciri-ciri alat musik elektrofon: menggunakan listrik sebagai sumber utama bunyi, membutuhkan amplifier atau speaker. Suara dapat dimodifikasi seperti efek, volume, dan nada. Banyak digunakan dalam musik modern dan kontemporer. Prinsip kerja elektrofon. Bunyi pada elektrofon dihasilkan melalui proses berikut. Getaran atau sinyal listrik dibuat oleh alat. Sinyal listrik diproses oleh rangkaian elektronik. Sinyal diperkuat oleh amplifier. Bunyi keluar melalui speaker. Beberapa elektrofon menghasilkan bunyi murni dari listrik, sementara yang lain mengubah getaran mekanis menjadi sinyal listrik. Jenis-jenis alat musik elektrofon. Elektrofon murni, alat musik yang bunyinya sepenuhnya berasal dari rangkaian elektronik tanpa getaran fisik. Contohnya synthesizer, keyboard elektronik, theremin, drum machine. Elektrofon elektromekanis, alat musik tradisional yang bunyinya diubah menjadi sinyal listrik. Contohnya gitar elektrik, bass elektrik, piano elektrik, dan biola elektrik. Contoh alat musik elektrofon dan penjelasannya. Yang pertama, ada gitar elektrik menggunakan pick up. Nah, ini ya teman-teman yang buat tidak tahu pick up, ini namanya pick up. Menggunakan pick up untuk mengubah getaran senar menjadi sinyal listrik, lalu diperkuat dengan amplifier. Diperkuat dengan amplifier ya guys. Yang kedua, keyboard menghasilkan berbagai suara alat musik melalui sistem digital. Yang ketiga, synthesizer menghasilkan suara buatan melalui osilator dan filter elektronik. Yang keempat, ada theremin, dimainkan tanpa disentuh menggunakan gerakan tangan di udara. Yang kelima, ada drum elektrik menghasilkan suara drum digital saat pad dipukul. Fungsi alat musik elektrofon. Sebagai alat musik utama dalam band modern, pengiring lagu, dan pertunjukan musik, media eksperimen musik elektronik digunakan dalam studio rekaman mendukung produksi musik digital. Kelebihan dan kekurangan elektrofon. Suara bisa dimodifikasi, praktis dan fleksibel, cocok untuk berbagai genre. Volume dapat diatur. Itu tadi kelebihannya ya guys. Kekurangannya, bergantung pada listrik, harga relatif mahal, membutuhkan peralatan tambahan, tidak cocok di tempat yang tidak ada listriknya. Perkembangan elektrofon.
Elektrofon berkembang pesat sejak abad ke-20 seiring kemajuan teknologi. Kini elektrofon terintegrasi dengan komputer, software musik atau DAW seperti MIDI controller, dan teknologi gitar dan AI musik. Contoh musik yang menggunakan elektrofon seperti genre musik pop, rock, jazz modern, EDM, hip hop, musik elektronik kontemporer lainnya. Dan kesimpulannya adalah elektrofon merupakan alat musik modern yang memanfaatkan teknologi listrik untuk menghasilkan bunyi. Kehadirannya memperkaya dunia musik dengan suara yang beragam, fleksibel, dan inovatif. Oke, semuanya. Sampai jumpa. Halo teman-teman, aku Nada Zarani akan menjelaskan secara keseluruhan atau menyimpulkan musik idiofon, kordofon, membranofon, dan aerofon. Seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, alat musik idiofon, kordofon, membranofon, dan aerofon menunjukkan keragaman cara manusia dalam menciptakan bunyi untuk mengekspresikan perasaan, nilai, budaya. Pengelompokan ini didasarkan pada sumber getaran bunyi teman-teman yang dihasilkan oleh masing-masing alat musik. Idiofon. Idiofon menghasilkan bunyi dari getaran badan alat musik itu sendiri tanpa menggunakan senar atau selaput. Bunyi muncul ketika alat dipukul, digoyangkan, dan digesek. Contohnya nih teman-teman, seperti angklung, gong, kolintang, dan silofon. Alat musik ini sering digunakan dalam upacara adat dan pertunjukan tradisional karena suaranya yang khas dan ritmis. Kordofon. Kordofon menghasilkan bunyi dari getaran dawai atau senar. Membranofon menghasilkan bunyi dari getaran selaput atau membran yang dipukul. Dan aerofon menghasilkan bunyi dari getaran udara. Secara keseluruhan, keempat jenis alat musik tersebut memiliki fungsi yang sangat beragam teman-teman, seperti pengiring upacara adat, hiburan, sarana pendidikan, komunikasi, juga identitas budaya suatu daerah. Meskipun berasal dari tradisi lama, alat-alat musik ini tetap lestari dan berkembang dengan sentuhan kreativitas modern tanpa meninggalkan nilai budaya yang diwariskan oleh nenek moyang. Manusia sejak dahulu memanfaatkan berbagai bahan di sekitarnya seperti kayu, logam, kulit, bambu, dan udara untuk menghasilkan bunyi. Dari sinilah muncul pengelompokan alat musik menjadi idiofon, kordofon, membranofon, dan aerofon. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa bunyi tidak hanya berasal dari satu sumber, melainkan dari berbagai bentuk getaran fisik. Hal ini membuktikan bahwa alat musik idiofon, kordofon, membranofon, dan aerofon adalah warisan budaya yang hidup dan terus beradaptasi dengan zaman, namun tetap menjaga jati diri dan nilai leluhur. Sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kami pamit undur diri karena ada misi untuk menyelamatkan bumi. Sikat! Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Cak ditolak pas jalan. Coba. Ada kameranya di situ. Riko. 1, 2, 3, Giko.